Shalom saudaraku, apa kabar? Jumpa kembali kita di renungan kita pada hari ini, di hari Jumat ini dalam renungan kita. Baiklah saudaraku, sebelum kita melanjutkan aktivitas atau pekerjaan kita hari ini, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita dan juga menjadi sumber inspirasi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 16 ayat 1. Dikatakan demikian, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah. Ini adalah penyerahan diri yang sangat luar biasa dari seorang pemazmur dan juga sekaligus mengajak kita supaya kita juga hal yang sama, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjagai kita dan kepada Dialah kita berlindung. Mengapa pemazmur saudaraku mengatakan ini dalam doanya kepada Tuhan? Karena dia sudah merasakan, dia sudah menikmati, dan dia sudah menerima bagaimana kasih setia Tuhan itu yang senantiasa menjagai, memelihara kehidupannya. Oleh karena itu dia memohon, jagalah aku ya Allah. Dan di sini kita lihat penyerahan diri dari pemazmur, dan dia tidak mengandalkan dirinya. Meskipun Daud itu adalah seorang raja, meskipun dia ada kekuatan militer yang dia miliki, meskipun dia seorang penguasa, bisa saja dia menyombongkan dirinya. Tetapi dia benar-benar takluk kepada Tuhan, karena tidak ada kekuatan lain di luar kekuatan Allah. Oleh karena itu, saudaraku, dia datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan meminta, jagalah aku Tuhan. Karena hanya kepada Tuhan saja dia berlindung. Dan itulah kita saudaraku, orang yang berlindung kepada Tuhan, pasti dia akan terluput dari segala cobaan dan juga mara bahaya. Meskipun banyak ancaman, meskipun ada orang yang membenci kita, yang tidak menyukai kita, yang bahkan mungkin sangat suka dan sangat senang kalau kita terpuruk. Tetapi kalau Tuhan melindungi kita, Tuhan akan meluputkan kita dari semuanya itu. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita sama seperti pemazmur ini yang memohon kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja kita berlindung dan memohon supaya Tuhan menjagai kita. Bukan berarti Tuhan ini kalau tidak diminta tidak menjaga, tetap dia menjaga. Hanya saja Tuhan mengendaki supaya kita hidup berserah diri hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan orang yang berdoa seperti pemazmur ini, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung, itu adalah orang-orang yang benar-benar hidup di dalam kerendahan hati. Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Jadi sangat disayangkan kalau masih ada orang yang merasa dia sudah hebat, dia sudah kuat, dan dia tidak perlu butuh penjagaan atau perlindungan dari Tuhan. Itu adalah orang-orang sombong ya, orang-orang yang tidak tahu diri. Dari sinilah kita sebagai pengikut Yesus, marilah kita selalu tetap berserah diri kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa mengatur perjalanan kehidupan kita ini. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan napas kita, dengan kesehatan kita, dengan masa depan kita, dengan pikiran kita, dan yang lain-lain. Tetapi kalau kita berlindung kepada Tuhan, maka Dia akan selalu tetap memberikan kepada kita rasa aman, dan juga Dia akan meluputkan kita dari berbagai hal yang ada di dunia ini. Dia akan selalu tetap bersama dengan kita, dan namanya juga berlindung. Berarti Dia pasti akan selalu tetap menaungi kita, akan menjaga kita. Sama seperti seorang anak kecil yang selalu tetap
berharap kepada orang tuanya supaya orang tuanya menjagai, melindungi, dan dia mendapatkan itu, maka kehidupannya akan penuh dengan sukacita, ya, akan penuh dengan sukacita. Demikian juga lah orang yang berlindung kepada Tuhan, yang selalu berdoa supaya Tuhan menjaganya. Jadi firman ini adalah ajakan kepada kita. Sekali lagi saudaraku, tidak ada manusia di dunia ini yang mampu menjaga dirinya sendiri. Mampu. Banyak pun pengawal dia, ya bisa saja dia terjatuh, tergelincir, tersandung dalam kehidupannya. Bisa saja, ya, bisa saja. Karena banyak cara Tuhan mengingatkan kita. Oleh karena itu, selagi kita masih diberikan Tuhan napas kehidupan, selagi kita masih bisa menikmati hidup ini dengan penuh sukacita hari demi hari, marilah kita selalu tetap berlindung kepada Tuhan. Karena orang yang berlindung kepada Tuhan itu nyaman perasaannya, nyaman pikirannya, ya. Jadi ini bukan masalah banyak harta kekayaan, tidak, tetapi masalah kenyamanan hati, pikiran, dan juga jiwa kita, dan juga tubuh kita ini. Kita setiap hari menikmati hari demi hari dengan penuh sukacita. Karena Tuhan yang menjagai, karena Tuhan yang melindungi. Jadi dimanapun saudaraku berada, di rumah, di jalan, di tempat bekerja atau beraktivitas, kalau Tuhan yang melindungi, pasti kita akan penuh dengan sukacita. Inilah sangat luar biasanya kuasa Tuhan itu, meskipun dia berada di sorga, tapi ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kita sepanjang perjalanan kita setiap hari. Saat tidur pun Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Saat kita terbangun pun dan melakukan aktivitas kita seharian penuh, Tuhan selalu tetap menjagai, memelihara kehidupan kita. Inilah kebahagiaan dari orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Dan sekali lagi, jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Itu di ayat 2 dikatakan. Kalau kita baca seterusnya ayat ini, tidak ada yang baik, hanya Tuhan yang baik, ya. Dan dialah Allah kita, sama seperti pemazmur. Satu-satunya yang memberikan kepada kita kebaikan demi kebaikan. Ini yang harus kita ingat, ini yang harus kita sadari. Dan sekali lagi saudaraku, karena cinta kasihnya kepada kita, marilah kita respon itu dengan baik, menuruti kehendaknya, menuruti firman-Nya, dan selalu melakukan hal-hal yang baik sesuai, seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita ini menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang disenangi oleh Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan kita. Dan kita penuh kebahagiaan. Jadi tidak perlu susah-susah mencari kebahagiaan itu di dunia ini. Kita diminta untuk selalu tetap setia kepada Tuhan. Selalu memohon supaya Tuhan menjagai kita. Supaya kita selalu tetap dilindungi. Kalau kita berlindung ke naungan tangan pengasihan Tuhan, disitulah kebahagiaan demi kebahagiaan kita dapatkan. Sekali lagi, bukan berarti kita terbebas dari segala cobaan atau masalah atau problem, ya, tidak. Ada saja hal yang membuat kita mengganggu kita, ya, yang mencoba menggoda iman kita. Tetapi disitulah orang yang menyerahkan hidupnya dijagai Tuhan, yang berlindung kepada Tuhan. Semua itu bisa diatasi karena ada Tuhan yang turut bekerja dalam setiap pribadi atau diri orang-orang yang mempercayakan kehidupannya hanya ke dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami seperti pemazmur yang berdoa, jagalah aku Tuhan, hanya kepadamu aku berlindung. Demikian jugalah doa kami, jagai kami Tuhan, hanya kepadamu kami berlindung. Tidak ada kekuatan lain. Kaulah Allah kami, Kaulah sumber kebaikan bagi kami, Kaulah pemberi napas kehidupan dan berkat yang lain kepada kami. Oleh karena itu jangan biarkan kami, jagai kami Tuhan setiap saat, dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya Kau mendengarkan doa kami, dan Kau bermurah hati Tuhan menjagai, memelihara kehidupan kami setiap saat. Tuhan berkatilah kami, jemaat-Mu saat ini, dimanapun mereka beraktivitas, dimanapun anak-anak kami sedang mencari pekerjaan, atau sedang bekerja, atau sekolah, atau kuliah, atau apapun aktivitasnya. Jagai mereka Tuhan, lindungi supaya mereka terluput dari segala mara bahaya. Dan juga
untuk saudara-saudara kami yang sakit. Jagai mereka Tuhan, lindungilah mereka. Mungkin mereka Tuhan kesakitan, meraung-raung menahan sakit di tubuhnya. Tuhan tolong mereka melalui obat yang mereka makan dan juga perawatan dilakukan oleh keluarga. Biarlah tangan pengasihan memberi kesembuhan, kesehatan kepada mereka. Dan juga yang ada pergumulannya, yang lemah dan juga yang berkeluh kesah dan ada mungkin beban yang berkebutuhan khusus, Tuhan tolong mereka. Ya Allah Bapa di sorga, hanya Engkaulah Allah kami. Kepadamulah kami berseru, kepadamulah kami berharap. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku, renungan kita hari ini. Selalu tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjagai dan kita selalu tetap berlindung kepada Dia. Dan selamat bekerja, selamat beraktivitas hari ini. Selalu tetap yakin bahwa Tuhan selalu tetap melindungi kita. Amin. Syukuri hari ini, esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.